Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semua telah diberikan beribu-ribu nikmat. Yang utama adalah nikmat sehat walafiat sehingga kita semua bisa melaksanakan MPLS pada hari ini. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Baik, yang sama-sama kami hormati Ibu Kepala SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Bapak-bapak Wakil Kepala Sekolah, bidang kurikulum, bidang sarana prasarana, bidang kesiswaan dan humas, dan yang kami banggakan siswa-siswi kelas 10 SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang yang saat ini menjadi peserta MPLS 2021. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di sekolah yang kami cintai ini. Baik, perkenalkan saya Ahmad Fikri Maulana. Kita sama-sama membahas mengenai pengenalan kurikulum yang ada di SMK 9 Kabupaten Tangerang. Saya harap teman-teman semua peserta MPLS masih tetap semangat dalam menjalankan kegiatan atau aktivitas terutama pada hari ini, sehingga kita semua sampai dengan selesai nanti diberikan kelancaran dan kemudahan. Amin. Pada kesempatan ini yang nantinya kalian semua peserta MPLS mendapatkan tugas, yakni mereview atau meresume hasil dari pemaparan atau diskusi kita kali ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai kurikulum, di sini kami ada beberapa pertanyaan yang nantinya teman-teman bisa jawab setelah akhir dari pemaparan materi, dan nanti bisa dikumpulkan kepada mentor ataupun wali kelas masing-masing. Ya, jadi tetap semangat. Di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, teman-teman semua telah memilih masuk SMK dibandingkan masuk SMA. Ya, jadi pertanyaannya, menurut kalian apa sih yang membedakan antara SMA dan SMK? Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ada berapa jurusan atau kompetensi keahlian di SMK yang kita sama-sama cintai ini? Yang ketiga, apa sih yang harus kita persiapkan untuk menjalankan atau mengikuti sebuah pembelajaran? Ya, itu nantinya teman-teman perlu jawab, perlu rangkum, dan diresume hasil dari pembahasan kita kali ini. Ya, baik. Yang pertama, karena teman-teman semua sudah mengikuti seleksi di awal, ya, dan kalian menyatakan minatnya masuk SMK, berarti kalian sudah siap apapun yang nantinya akan dipelajari di dalam kurikulum SMK. Kita ulas dahulu. Yang pertama, apa yang menjadi pembeda antara SMA dan SMK? Ya. Yang pertama itu adalah orientasi lulusan. Kalau SMA, yang sama-sama mungkin kita bisa ketahui, setelah lulus mereka akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Sedangkan kalau SMK itu sendiri ada beberapa hal yang bisa dilanjutkan oleh lulusan siswa SMK. Yang pertama, sudah siap kerja. Yang kedua, bisa membuka lapangan kerja atau membuka lowongan pekerjaan. Ya. Yang ketiga, bisa pula melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, kemudian selanjutnya apa yang membedakan antara SMA dan SMK? Di SMK itu adalah berbasis minat dan bakat. Maka sebelum teman-teman masuk ke dalam SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ini, sebelum dinyatakan diterima, maka teman-teman harus melakukan atau mengikuti
proses seleksi minat dan bakat. Setelah itu baru teman-teman bisa dinyatakan lulus. Ya, itulah yang menjadi pembeda. Karena nanti di SMK itu sendiri memiliki kompetensi-kompetensi yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian, apa yang menjadi pembeda selanjutnya? Yaitu pada saat proses pembelajaran. Apabila di SMK, mungkin yang sama-sama kita ketahui lebih banyak belajar mengenai teori, ya. Sedangkan kalau di SMK itu adalah lebih banyak praktiknya. Kalau presentasikan di SMK itu teori hanya 30%, sedangkan 70%-nya adalah praktik. Nah, makanya kenapa ketika SMK itu lulusannya bisa dinyatakan untuk siap kerja. Kemudian selanjutnya yang membedakan antara SMA dan SMK adalah adanya PKL industri atau praktik kerja lapangan di dunia usaha ataupun industri. Ya, dimana biasanya kita lakukan di sekolah kita tercinta ini pada saat semester 3 kita sudah melakukan PKL industri, dan di situ nanti kelas 11 semuanya berangkat ke industri ataupun dunia usaha yang telah menerima dari pengajuan yang kita ajukan. Selanjutnya itu ada namanya karakter kerja, yang di dalamnya itu bisa jujur dalam bekerja, rajin dalam bekerja, sungguh-sungguh dalam bekerja, tangguh, sampai dengan nantinya bisa finding solution atau mencari solusi. Ya, itu adalah perbedaan yang ada di SMA dan SMK. Maka dari itu ketika teman-teman sudah siap dan menyatakan memilih SMK, ya, maka itu yang harus teman-teman persiapkan. Kemudian setelah itu, ya, ketika kalian sudah masuk ke SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, ada visi atau tujuan yang harus kita sama-sama ciptakan atau sama-sama kita capai, ya. Visi dari SMK 9 itu yakni menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing global, mandiri, dan berakhlak mulia. Berarti ketika teman-teman nanti sudah lulus dari SMK 9, maka teman-teman sudah dinyatakan kompeten di bidangnya masing-masing, ya. Kemudian nanti kalian semua mampu berdaya saing dimanapun nanti kalian melanjutkan, baik itu di perguruan tinggi, di perusahaan, ataupun kalian membuka usaha sendiri, ya. Kemudian nanti selain itu kalian memiliki sikap atau akhlak yang mulia. Nah, itulah lulusan yang diharapkan dari SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang ini, ya. Itu semua yang bisa menciptakan, yang bisa mencapai adalah diri kalian masing-masing, ya. Nah, kemudian apa sih yang dipelajari di sekolah kita ini? Apa aja sih materi atau pelajarannya? Sekolah kita ini memiliki beberapa program keahlian. Yang pertama adalah TBSM, di mana TBSM ini adalah bidang keahliannya teknologi dan rekayasa. Kemudian program keahliannya adalah teknik otomotif. Baru kompetensi keahliannya adalah teknik dan bisnis sepeda motor. Ya, yang kedua ada namanya kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Bidang keahliannya itu adalah teknologi informasi dan komunikasi. Program keahliannya adalah teknik informatika dan komputer, serta kompetensi keahliannya adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, yang ketiga ada namanya kompetensi keahlian multimedia, ya. Kompetensi keahlian multimedia bidang keahliannya sama dengan TKJ, yaitu teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian program keahliannya itu ada teknik informatika dan komputer sama seperti TKJ, dan kompetensi keahliannya baru multimedia. Karena multimedia ini dengan TKJ memiliki atau masuk ke dalam satu rumpun TIK, ya. Selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada kompetensi keahlian OTKP, di mana bidang keahliannya itu adalah bisnis dan
manajemen. Program keahliannya manajemen perkantoran, dan kompetensi keahliannya adalah otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Ya. Masih ada 2 lagi yang kita miliki, ya, yaitu kompetensi keahlian farmasi, di mana bidang keahliannya itu adalah kesehatan dan pekerjaan sosial. Program keahliannya adalah farmasi, sedangkan paket atau kompetensi keahliannya adalah farmasi klinis dan komunitas. Dan terakhir, kita memiliki kompetensi keahlian asisten keperawatan, ya, di mana bidang keahlian ini adalah kesehatan dan pekerjaan sosial. Program keahliannya adalah keperawatan, dan kompetensi keahliannya adalah asisten keperawatan. Ya, sampai sini mungkin teman-teman masih semangat, ya, tetap fokus, tetap ikuti pembahasan kita kali ini, ya, karena nanti harus mengerjakan tugas yang telah diberikan atau pertanyaan yang telah diberikan. Kita lanjut kembali, ya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa SMK, terutama di SMK 9 ini, ada 3 hal yang utama. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Di mana sikap ini, ya, adalah yang paling utama. Kita tekankan adalah yang paling utama sebelum kalian memahami ilmu pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Di mana ketika kita memiliki sikap yang baik, ya, pasti ilmu pengetahuan dan keterampilan pun akan masuk kepada diri kita sendiri. Nah, di dalam sikap ini pastinya kita yang pertama itu harus beriman dan bertakwa. Ya, seperti biasa sebelum pandemi, kita di sini ada jadwal setiap hari Jumat itu adalah literasi jadwalnya, dan di situ kita semua tadarus bersama membaca Yasin dan ulumul Quran, sehingga kita semua mudah-mudahan dibersihkan baik hati maupun pikirannya kita. Nah, kemudian ada apa lagi? Memiliki kepercayaan diri, ya, di dalam sikap. Lalu bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini berarti kita bertanggung jawab akan tugas kita yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, bertanggung jawab dengan lingkungan kita, baik itu di sekolah maupun di rumah, bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Itu yang terpenting, ya. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan, di mana nanti di pengetahuan itu, ya, teman-teman bisa merasakan mendapatkan ilmu pengetahuan yang faktual, ya, kemudian konseptual maupun prosedural, di mana nanti teman-teman bisa mendapatkan itu semua pada saat pembelajaran bersama Bapak Ibu guru. Begitupun keterampilan, ya. Keterampilan di sini adalah biasa kita kenal dengan praktek, ya. Kalian bisa mencoba mengerjakan praktek berdasarkan jurusannya masing-masing. Yang TBSM bisa, misalkan kalian melakukan servis motor, mengganti oli, dan lain sebagainya. Kemudian di TKJ, bagaimana caranya membuat jaringan LAN, bagaimana caranya membuat jaringan WAN. Kemudian yang di multimedia, bagaimana caranya mendesain, editing video, animasi, dan lain sebagainya. Begitupun di jurusan-jurusan lain, ya. Yang OTKP bisa kearsipan, yang farmasi bisa bagaimana caranya membuat sebuah obat, yang perawat bagaimana caranya merawat sebuah pasien, atau bagaimana misalkan simpelnya mengecek tekanan darah. Itu 3 hal yang harus dimiliki oleh siswa SMK. Ya, kemudian mengenai mata pelajaran atau kurikulum yang diajarkan di SMK 9 itu apa aja sih? Ya. Nah, di sini bisa teman-teman lihat atau bisa teman-teman dengarkan. Untuk struktur atau kurikulum mata pelajaran siswa SMK ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah muatan nasional,
muatan nasional di sini itu dipelajari oleh semua jurusan, oleh semua kompetensi keahlian, baik TBSM, MM, TKJ, OTKP, farmasi, dan perawat. Ya, muatan nasional ini berisi tentang pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, sampai dengan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Itu untuk muatan nasional. Kemudian ada lagi namanya muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan di sini ada 2 mata pelajaran yang nantinya kalian pelajari. Yang pertama mengenai seni budaya, dan yang kedua mengenai pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Ya. 2 muatan ini, muatan nasional dan muatan kewilayahan ini dipelajari oleh semua jurusan atau paket keahlian. Nah, kemudian apa saja sih Pak misalkan yang diajarkan di jurusan masing-masing? Ya, yang pertama kita bahas mengenai TBSM terlebih dahulu. Di TBSM ada lagi namanya dasar bidang keahlian. Dasar bidang keahlian itu teman-teman nanti bisa mempelajari mengenai simulasi dan komunikasi digital. Ya, ada fisika dan ada kimia. Itu untuk dasar bidang keahlian. Kemudian dasar program keahlian untuk jurusan TBSM ada namanya gambar teknik otomotif. Ya, dilanjutkan teknologi dasar otomotif. Kemudian ada pekerjaan dasar teknik otomotif. Dan ada lagi di jurusan TBSM ini adalah kompetensi keahlian. Kompetensi keahliannya ini terdiri dari yang pertama pemeliharaan mesin sepeda motor. Ya, yang kedua pemeliharaan sasis sepeda motor. Yang ketiga pemeliharaan listrik sepeda motor. Kemudian ada lagi pengelolaan bengkel sepeda motor. Dan yang kelima adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, produk kreatif dan kewirausahaan ini masuk ke semua masing-masing kompetensi keahlian. Gunanya untuk lulusan dari SMK ini bisa membuat atau membuka peluang usaha sendiri, gitu ya, sehingga nanti bisa menciptakan pekerjaan. Itu tujuannya mengapa di SMK itu belajar mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Itu untuk yang jurusan TBSM, ya. Kemudian untuk jurusan yang TKJ, dasar bidang keahliannya itu ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, dan ada juga kimia, sama seperti dengan jurusan TBSM untuk dasar bidang keahlian. Kemudian dasar program keahliannya di sini nanti yang jurusan TKJ belajar mengenai sistem komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, serta dasar desain grafis. Ya. Kemudian ketiganya kompetensi keahlian, teman-teman di sini belajar mengenai teknologi jaringan berbasis luas, yaitu WAN, kemudian administrasi infrastruktur jaringan, ada lagi administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan terakhir tetap ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, jadi itu yang dipelajari di jurusan atau paket kompetensi keahlian TKJ. Nah, itu nanti membuat jaringan LAN, membuat jaringan WAN, sampai dengan seterusnya. Selanjutnya, ya, jurusan selanjutnya yaitu mengenai kompetensi keahlian multimedia. Ya, nah, di sini di multimedia untuk dasar bidang keahliannya sama seperti TKJ dan TBSM, yang di dalamnya mencakup tentang simulasi dan komunikasi digital, kemudian fisika, dan ada juga kimia. Ya. Kemudian dasar program keahliannya ini sama dengan kompetensi keahlian dari TKJ, yakni ada sistem komputer, ada komputer dan jaringan dasar, ada pemrograman dasar, dan ada dasar desain grafis. Ya. Selanjutnya untuk kompetensi keahliannya
Ada namanya desain grafis percetakan, ada desain media interaktif, ada pula animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, teknik pengolahan audio dan video, serta yang terakhir ada juga produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, itu baru 3 kompetensi keahlian. Masih ada lagi 3 kompetensi keahlian yang kita miliki. Ya. Nah, selanjutnya bagi yang peserta didik masuk ke kompetensi keahlian OTKP, ini baru sudah mulai ada perbedaan. Ya, yang pertama dasar bidang keahliannya itu adalah simulasi dan komunikasi digital, yang kedua ekonomi bisnis, yang ketiga administrasi umum, dan yang keempat adalah IPA. Ya. Dan setelah itu ada namanya dasar program keahlian, yang mana teman-teman nanti bisa mempelajari mengenai teknologi perkantoran, korespondensi, serta kearsipan. Nah, yang terakhir ada kompetensi keahlian dari OTKP, yang di dalamnya mencakup otomatisasi tata kelola kepegawaian, otomatisasi tata kelola keuangan, otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, otomatisasi tata kelola humas dan keprotokolan, ya. Serta yang terakhir tetap ada namanya produk kreatif dan kewirausahaan. Ya. Untuk jurusan farmasi dan perawat, ini masih ada. Ya, jadi untuk jurusan farmasi, dasar bidang keahliannya itu sendiri ada simulasi dan komunikasi digital, ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, baru kemudian dasar program keahliannya ada apa aja? Yang pertama, ada dasar-dasar kefarmasian, perundang-undangan kesehatan, keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup, atau biasa kita kenal K3LH, dan farmakognosi dasar. Itu untuk dasar program keahlian. Kemudian untuk kompetensi keahliannya ada pelayanan farmasi, ada farmakognosi, ada farmakologi, ada kimia farmasi, dan terakhir tetap ada produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian yang terakhir, jurusan atau kompetensi keahlian asisten keperawatan. Di sini dasar bidang keahliannya yang pertama simulasi dan komunikasi digital, yang kedua fisika, yang ketiga kimia, yang keempat adalah biologi. Kemudian untuk dasar program keahliannya, yang pertama itu adalah konsep dasar keperawatan, anatomi fisiologi, komunikasi keperawatan, sama yang terakhir adalah ilmu kesehatan masyarakat. Nah, selain itu ada kompetensi keahlian. Ya, kompetensi keahlian ini nanti teman-teman bisa belajar mengenai keterampilan dasar tindakan keperawatan, kebutuhan dasar manusia, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, ilmu penyakit dan penunjang diagnostik, ya. Kemudian yang terakhir itu ada produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi masing-masing jurusan itu ada pelajaran mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Ya, seperti yang tadi saya bilang di awal, fungsinya atau gunanya itu adalah untuk teman-teman apabila sudah memiliki kompetensi keahliannya masing-masing dan merasa cukup ingin membuka peluang usaha, ya, itu bisa dilaksanakan, ya, karena sudah mendapatkan ilmu-ilmu kompetensinya, kemudian ilmu-ilmu bagaimana caranya berwirausaha, bagaimana cara menciptakan ekonomi kreatif, sehingga kalian semua bisa membuat usaha sendiri, ya. Nah, selanjutnya ada apa lagi sih di dalam pengenalan kurikulum ini, ya? Selain tadi mengenai perbedaan SMA dan SMK, kemudian ada namanya struktur kurikulum, ya, di mana teman-teman itu belajar apa saja yang ada di SMK itu, kemudian materi apa saja yang bisa didapatkan, sehingga nanti ketika kalian semua lulus,
apa sih yang saya bisa, kompetensi apa sih yang bisa saya tonjolkan, misalkan seperti itu ya. Nah, baru setelah itu kita masuk ke dalam pembahasan cara belajar di SMK. Di sini gimana caranya kita bisa mengikuti pembelajaran yang ada di SMK ya. Mungkin teman-teman berpikir bahwa setelah lulus SMK saya sudah bisa ABC misalnya, yang TBSN sudah bisa servis motornya sendiri, yang TKJ sudah bisa membuat wifi di rumahnya masing-masing, yang multimedia sudah bisa membuat desain ataupun membuat video, kemudian yang OTKP bisa bagaimana caranya memanajemen atau memanage sebuah arsip, atau ketika mengenai administrasi perkantoran. Kemudian yang farmasi sudah mengetahui kandungan-kandungan obat sehingga bisa membuat komposisi-komposisi yang nantinya bisa menjadikan sebuah obat tradisional ataupun obat lainnya. Kemudian yang perawat sudah bisa mengenai misalnya bagaimana caranya merawat pasien ya, kemudian bagaimana caranya mengetahui dasar-dasar ilmu keperawatan dan lain sebagainya. Nah, jadi selanjutnya bagaimana cara kita belajar di SMK ini ya? Yang pertama yang harus sama-sama kita tanamkan di dalam diri kita atau sama-sama kita tonjolkan adalah mengenai motivasi ya. Motivasinya apa? Teman-teman ingin masuk ke SMK Negeri 9. Itu dulu yang harus kita sama-sama renungkan atau sama-sama berpikir bahwa kenapa saya bisa memilih di SMK 9. Motivasinya apa? Itu yang pertama. Ketika kita sudah mengetahui atau ketika kita sudah paham, udah tahu apa tujuan kita, apa yang ingin kita capai, nah disitulah nanti kita akan memiliki kompetensi yang kita harapkan ya. Jadi motivasi yang pertama, di mana teman-teman memiliki keinginan atau tujuan nih yang mau dicapai apa. Misal jurusan multimedia, saya ingin membuat sebuah film pendek misalnya ya. Itu motivasinya udah ada tuh dalam diri kita. Berarti apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Nah, itulah motivasi yang ada di diri kita. Kalau misalkan kita tidak ada motivasi, akhirnya ya sampai nanti kita lulus ya otomatis jangan salahkan siapapun ketika kita tidak memiliki kompetensi. Jangan salahkan siapapun ketika kita lulusan dari SMK kita tidak kompeten, karena dari awal kita tidak memiliki motivasi ya. Yang kedua yang harus kita siapkan untuk cara belajar di SMK itu adalah mengenai fisik dan mental. Nah, ini kita balik lagi nih ke karakter nantinya. Fisik dan mental seperti apa yang harus kita siapkan? Apakah yang harus kokoh ya? Apakah yang harus fisik kita harus gemuk atau fisik kita harus gagah? Bukan ke arah situ ya, tapi karakter kita, fisik atau mental kita yang disiapkan. Contoh, misalkan kita memiliki karakter yang bertanggung jawab. Berarti bertanggung jawab atas tugas, bertanggung jawab atas lingkungan, bertanggung jawab atas diri kita. Nah, kemudian ada lagi yang namanya tangguh. Tangguh di sini tidak pantang menyerah. Ya, itu yang harus kita siapkan. Ketika kita sedang praktik dan di situ misalkan gagal, maka jangan langsung putus asa. Tapi kita harus mencoba lagi. Misal contoh yang di jurusan TKJ, ketika kita membuat atau mendesain sebuah jaringan, ternyata error, tidak connect jaringannya, maka jangan putus asa. Coba lagi, tanya kepada guru ataupun temannya supaya masalahnya di sini, titik salahnya di sini. Akhirnya kalian bisa menciptakan sesuatu, akhirnya kalian bisa mengerjakan sesuatu ya. Kemudian finding solution, apalagi sekarang ini kita sama-sama tahu kita berada di negara yang saat ini sedang melaksanakan atau sedang ditempa oleh pandemi
penyakit ya, dimana kita sekolah pun disuruh online, sekolah pun disuruh daring, sampai kita tidak bisa kemana-mana karena saat ini sedang melaksanakan PPKM darurat ya. Di situ kita harus paham nih, apa ya kira-kira gitu ya. Jadi apa kira-kira nih yang harus saya lakukan ketika sekolah itu daring, ketika semua kegiatan dilaksanakan secara online. Maka di situ kita harus berpikir apa yang harus kita lakukan. Kita harus cari solusinya. Contoh misalkan di dalam pembelajaran ya, kita sekarang sangat mudah sekali ketika ingin mengetahui materi ataupun pembelajaran. Ada namanya Google, ada namanya YouTube ya. Jadi HP yang kita miliki sekarang tidak hanya kita gunakan untuk memainkan game ya, yang sering kalian laksanakan atau kalian lakukan di rumah ya. Jadi jangan sering tuh HP dipakai untuk game. Tapi kita lihat sekarang masa pandemi, kemudian sekolah pun online, maka kita harus mencari nih, gimana caranya saya sekolah efektif, ilmu tidak ketinggalan, pembelajaran sampai ke saya. Nah disitulah kita harus sama-sama berpikir. Berarti saya harus membaca-baca, baik itu di Google ataupun di YouTube. Apabila saya tidak mengerti, saya bisa tanyakan kepada Bapak Ibu guru ya. Atau misalkan kalau Bapak Ibu gurunya sedang sibuk, kita bisa tanya kepada teman-teman kita ya. Karena biasanya ketika dengan Bapak Ibu guru kita tidak paham, kita bisanya paham dengan teman sebaya kita ya. Dan perhatikan juga ketika kita ingin berkomunikasi dengan Bapak Ibu guru, kita juga harus paham ya adab berkomunikasi dengan guru. Misal yang pertama kita harus mengucapkan salam. Yang kedua kita perkenalkan diri kita. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Bu, saya Fikri dari jurusan ini, dari kelas ini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Baru tanyakan apa yang ingin ditanyakan ya. Jadi yang pertama salam, kedua perkenalkan diri kalian, yang ketiga permohonan maaf sebelum kalian bertanya kepada Bapak Ibu guru, dan yang terakhir ucapkan terima kasih setelah teman-teman bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah itulah adab berkomunikasi kepada Bapak Ibu guru. Jadi jangan tiba-tiba kalian semua misalkan pembelajaran tidak paham, WA atau telepon Bapak Ibu gurunya langsung bertanya, Pak, pelajaran ini saya tidak paham, Pak, ini kenapa bisa jadi kayak begini. Nah sedangkan Bapak Ibu guru tidak tahu siapa yang bertanya, masalahnya apa. Nah jadi itulah adab yang harus sama-sama kita perhatikan ya, adab komunikasi. Nah, tadi yang pertama adalah motivasi, yang kedua adalah fisik dan mental yang harus kita siapkan, dan yang ketiga adalah aktif dalam pembelajaran ya. Kalau misalkan di kelas enak, kita ketika tidak mengerti tinggal angkat tangan, Pak, Bu, saya tidak paham di bagian A, B, C, dan D. Nah bagaimana ketika pembelajaran online seperti sekarang? Berarti kita harus ikuti dulu ya, ikuti dulu pembelajaran, misal menggunakan classroom. Berarti ketika Bapak Ibu guru memberikan materi di classroom, kita perhatikan apa tugasnya ya, kemudian bertanya di classroom itu sendiri, Pak, saya tidak mengerti di bagian A, B, C, dan D. Misalkan sudah keluar atau sudah habis jamnya di classroom, maka kita bisa tanyakan melalui telepon seluler seperti yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi kita aktif dalam pembelajaran sehingga nanti tidak ada lagi pembelajaran yang tertinggal. Nah selanjutnya ada apa lagi? Mengulang pembelajaran yang telah diajarkan Bapak Ibu guru. Nah mengulang di sini biasanya kita setelah diajarkan, ketika kita sudah belajar biasanya lupa. Karena ya sudah, ketika sudah belajar ya udah lewat saja. Ya, tidak mempelajari lagi, tidak membaca lagi, tidak mempraktekkan lagi. Sehingga apa yang kita pelajari kita lupa semuanya. Nah, maka di sini kita harus mereview
mempraktekkan ulang apa yang sudah disampaikan kepada Bapak Ibu guru. Kalau memiliki kendala, misalkan, Pak, saya peralatannya tidak ada, bagaimana solusinya atau bagaimana caranya? Nah, di situ nanti akan ditemukan solusinya. Akhirnya permasalahan itu bisa diselesaikan, ya. Yang pertama tadi ada motivasi, yang kedua ada fisik dan mental, yang ketiga ada aktif dalam pembelajaran, yang keempat adalah mengulangi pembelajaran, dan yang terakhir, setelah kita sudah mempersiapkan itu semua, akhirnya prestasi yang akan kita capai, ya. Motivasi ada, fisik dan mental kita sudah siap, kemudian kita aktif dalam pembelajaran, selanjutnya kita mengulangi pembelajaran yang sudah diajarkan, maka semuanya akan mendapatkan prestasi, ya. Semuanya akan mendapatkan prestasi, sehingga ketika nanti kalian lulus, kalian akan dikatakan kompeten pada bidangnya atau pada jurusannya masing-masing. Berarti visi SMK 9 itu sudah tercapai. Dari mana tahu sudah tercapai? Karena siswa-siswinya itu sudah memiliki kompetensi keahliannya masing-masing, sudah mampu berdaya saing, sudah mampu bersaing di luar sana, baik itu di perusahaan maupun di sebuah ekonomi kreatif, ya, atau di bidang usahanya masing-masing. Nah, kemudian apalagi kalau sikapnya bagus, wah sudah pasti itu memiliki akhlak yang mulia. Balik lagi, visi SMK 9 berarti sudah tercapai. Nah, itu semua ya berarti tinggal bagaimana diri kita sendiri mau berprestasi, ya, mau berhasil atau mau kompeten, itu diri kita sendiri yang akan melaksanakan, atau diri kita sendiri yang bisa membuat itu tercapai, ya. Karena hal yang paling kita takuti, ya, hal yang paling kita takuti adalah hati kita sendiri masing-masing, hati kita masing-masing. Kenapa saya katakan yang paling kita takuti adalah hati kita masing-masing? Karena hati kita bisa membawa kita mau ke arah yang positif ataupun ke arah yang negatif. Maka dari itu kita giring hati kita supaya ke arah yang positif. Jadi ketika kalian menjadi siswa SMK, cara belajar yang baiklah yang kalian harus jalankan. Dari mulai motivasinya, fisik dan mental, aktif dalam pembelajaran, serta mengulangi pelajaran yang sudah diajarkan, ya. Itu semua mudah-mudahan bisa dijalankan secara baik oleh kita semua, terutama untuk teman-teman semua, ya, peserta MPLS. Jadi tetap semangat belajar walaupun saat ini adalah sedang pandemi, walaupun saat ini kita belajar secara daring atau kita belajar secara online. Nah, kemudian terakhir, ya, lulusan SMK 9, ya, lulusan SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang diharapkan yang pertama memiliki karakter atau sikap yang baik. Yang kedua, sudah pasti ketika masih sekolah, ketika di dalam sekolah atau statusnya menjadi siswa SMK Negeri 9, mentaati tata tertib sekolah, aktif dalam pembelajaran, berpikir kreatif dan inovatif, kompeten pada bidang masing-masing atau jurusannya masing-masing, dan memiliki semangat juang yang tinggi. Itulah yang harus dimiliki oleh siswa dan siswi SMK 9. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran secara lancar dan dimudahkan, ya. Tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang bolos, tidak ada yang tidak hadir, dan yang terpenting pada saat pembelajaran online, untuk yang cowok nih biasanya hindari namanya begadang, karena ketika begadang main game biasanya paginya itu kesiangan sehingga tidak bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, ya. Jadi sekali lagi terakhir dari saya, tetap semangat, jaga kesehatan masing-masing, ikuti peraturan, ya, ikuti MPLS ini sampai dengan selesai. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan kemudahan. Dan terakhir,
pertanyaan yang tadi di awal sudah disampaikan diharapkan untuk dikerjakan masing-masing, kemudian diberikan kepada mentor ataupun wali kelasnya yang masing-masing yang telah ditentukan. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.